Halo semua, kembali lagi di vlog sederhana gua. Dan hari ini kita bakal ngeliat-liat atau bahasanya nge-review ya. Tapi ini review sederhana aja tentang salah satu SUV dari Nissan, yaitu Nissan X-Trail. Tepatnya Nissan X-Trail T30, di mana Nissan X-Trail T30 ini adalah generasi pertama dari Nissan. Kalau nggak salah tuh Nissan X-Trail pertama kali hadir di Indonesia itu, kalau nggak salah ya, tahun 2001, dimana waktu itu dia masih CBU atau completely build up, didatangkan langsung dari Jepang gitu. Kalau nggak salah ya, kalau gua salah teman-teman yang lebih tahu bisa memperbaikinya di kolom komentar. Yuk kita langsung aja lihat-lihat gimana sih si Nissan X-Trail ini, apakah masih cocok dibeli di tahun 2020 ini atau kita mau beli LCGC aja. Yuk kita lihat. Yus. Nah, yang pertama kita bahas tuh bagian eksterior, terutama di bagian depan. Bukan terutama, siapa ya? Awalnya maksudnya. Awalnya kita mulai dari bagian depan. Di bagian depan ini, Nissan X-Trail ini generasi pertama itu bentuknya di tahun 2000-an, sama kayak rival-rivalnya, yaitu CR-V. Kemudian, apa ya rival-rivalnya? Coba teman-teman yang lebih tahu boleh nambahin di kolom komentar. Dan bentuknya nih dari depan ini dia masih terlihat kotak-kotak. Kita lihat, kalau menurut gua tuh bentuk depannya tuh masih keren dan masih kotak, karena pada tahun 2000-an itu kan mobil SUV itu masih kotak-kotak. Ini bagian depannya, lampunya seperti ini. Dan biasanya nih masalah dari X-Trail adalah lampunya nih mudah gampang kuning-kuning gitu bagian depannya. Kemudian ini grillnya tuh, ini grillnya ini udah V gini ya. Kemudian ini ada lambang kebangsaan dari Nissan. Dan ini sebenarnya udah facelift yang terakhir ya kalau nggak salah. Sebelum yang ini grillnya ini belum V seperti ini. Kemudian ada di sini ada spion di bagian sini, dan di sini cupnya nih ada kayak ngelengkung gitu ke bawah gini, seret ke dalam. Di sini ada buat nyemprot air, bahasanya apa sih ya, ada dua buat nyemprot air ya. Seperti ini bagian depannya. Kemudian kita beralih ke ada lagi di sini, ada lampu kabut. Di sini ada lampu kabutnya. Ini lebih kecil ya, kalau yang sebelum facelift tuh kayaknya ininya lebih besar deh. Sips, ini bagian depannya. Kita ke bagian samping. Ini bagian samping dari Nissan X-Trail T30 tahun 2008. Bagian sampingnya tuh ada door handle-nya, ini udah chrome. Kemudian spionnya ini sewarna body, dan di sini ada lampu sen. Lampu sennya banyak banget ya. Ada satu, di sini juga ada dua. Kemudian ada side body molding nih, plastik side body molding straight, dan bentuknya gini, kotak gini, keren sih. Dan kalau menurut gua si X-Trail ini bentuknya lebih lebih tegas, lebih keren, dan agak timeless daripada CR-V generasi pertama. Ini menurut gue ya, kalau CR-V generasi pertama tuh dilihatnya udah agak kelihatan tuanya, kalau ini masih keren gitu tuh. Dan dia pakai peleknya itu pelek ring 16 dengan profile bannya itu 215/65 ring 16. Ini pelek aslinya nih, seperti ini, ring 16. Oh ya, di sini tuh plastik tuh, lembek banget. Di sini plastik di bagian samping dari Nissan X-Trail T30 tahun 2008. Dan kita masuk ke bagian belakang. Di bagian belakang nih lampunya nih lampu-lampu model-model tahun-tahun 2000-an awal ya, kayak si CR-V generasi awal yang kotak juga lampunya kayak gini nih.
set memanjang gini. Taruna juga kayak gini kan. Terus dia ada rear defogger. Di sini ada wiper, kemudian ada list chrome, kemudian ada lambang kebangsaan Nissan. Dan ini bagian belakangnya. Oh ya, gue lupa, ini X-Trail T30 tipe ST. Kalau yang XT dia ada roof racknya ini sampai ke belakang gini gede, sampai ke belakang gede gini. Terus di sini ada lampu kabutnya. Kalau ini kan kecil nih, yang tipe ST. Ini bagian belakangnya. Dan sekarang kita lihat-lihat bagian dalam ya, atau kita lihat-lihat bagian interior ya. Yuk. Yap, gue udah di dalam si Nissan X-Trail T30, dan di bagian eksteriornya ini gue pertama yang gue kaget adalah speedometernya di tengah. Udah nggak gitu loh, speedometernya kemana? Nggak tanya di tengah. Nah, di interior si X-Trail ini dia tuh banyak banget ruang buat penyimpanan atau ruang akomodasinya tuh banyak banget. Ada di sini, kemudian ada di sini juga ada. Di sini atas bawah nih. Tuh. Sini ada ruang penyimpanan. Ada rokoknya juga, rokok gue sini. Dan di sini tuh bahannya tuh apa ya? Keras-keras semua, plastik semua. Cuman di sini agak sedikit kayak dilapisin apa gitu, jadi agak sedikit soft touch. Sisanya nih bahannya tuh bahan yang keras-keras semua. Dan joknya udah kulit. Ini aslinya kata yang punya kulit, cuman gua nggak tahu aslinya kalau yang ST ini kulit atau enggak, tapi di sini sih kulit. Kemudian di sini ada lampu baca tuh 1 2, ada mirror buat ngeliat ke belakang. Dia udah day night view tapi masih cetok-cetokan, belum auto day night view, auto dimming. Di sini ada sun visor, ada kacanya buat ngaca. Di bagian penumpang sebelah kiri juga ada mirrornya, juga ada kacanya. Kemudian di sini nggak ada hand buat pegangan. Di sini ada hand grip tapi fix. Kemudian di panel speedometer itu dia ada indikator ya standar lah ya, ada tachometer, ada penunjuk kecepatan, kemudian fuel indicator, dan penunjuk temperatur mesin. Dan ini tipnya dia belum double din. Nggak tahu deh ini GPC itu bawaan dari X-Trail atau enggak, gue nggak tahu. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu, monggo sok komentar apakah ini bawaannya atau enggak. Dan AC-nya dia masih puteran, artinya belum digital. Kalau yang gue baca ya, yang versi awal-awal yang masih build up itu, dia AC-nya itu pengaturannya digital, tapi di sini masih puteran. Di sini ada pengatur arah angin dan juga kecepatan fan-nya, artinya pengatur semburan fan-nya mau berapa kencang, dan juga di sini ada temperaturnya, masih puter-puteran. Terus di sini di bagian pintu dia tuh bahannya tuh di sini masih fabric, di sini fabric, di sisanya itu plastik. Di sini plastik, kemudian ada speaker, dan di sini juga ada ruang penyimpanan cuy, kayak horden tuh, kayak horden kan. Di sini ada ruang penyimpanan, dan di sini ada akomodasi berupa, di sini ada dua layer nih, bisa dibuka, susah ya. Tuh, ada ruang akomodasi lumayan gede sih. Dan di sini tuh penyakit X-Trail tuh karena plastiknya jadi kayak rattle-nya tuh bunyi-bunyi gini kalau umurnya udah lama. Oh, nggak bisa dibuka sih. Gue nggak tahu deh. Ini pokoknya 2 layer nih. Terus ada handbrakes, dia masih mechanical. Iyalah tahun segitu. Tahun 2000-an tuh mobil masih butuh tenaga cowok banget gitu ya, belum zaman pencet-pencetan. Ya walaupun mobil-mobil premium mungkin udah ada yang pencet-pencetan. Lanjut lagi, tadi ada yang gue lupa. Di sini ada apa? Power window-nya tuh autonya baru di sisi pengemudi. Kemudian nih tuas buat ngebukanya dia udah dilapis chrome. Terus AC di sini juga, AC ini sebenarnya bahaya sih.
bahayanya tuh apa ya, kalau nih mengarah ke muka tuh potensi banget buat kena bel spasi gitu, arahnya ke muka nyembur ya. Terus di sini transmisinya Matic, dia 5 percepatan, masih Maticnya masih konvensional, belum CVT. Kalau yang udah T31 tuh kayaknya udah CVT, dan katanya penyakitnya lumayan lebih rewel dari yang si T30 ini. Dan di sini juga udah ada dual airbag di sisi pengemudi dan penumpang depan bagian kiri, dia udah airbag. Dan kalau nggak salah dia udah ABS belum ya? Coba deh teman-teman komen, si T30 ini udah ABS atau belum. Dan lagi, oke. Di sini seat beltnya itu dia udah adjustable, bisa diatur. Dan di bagian pengaturan joknya ini dia udah ada height adjustment belum sih? Coba kita lihat. Udah ada pengaturan height adjustmentnya, jadi bisa diatur tinggi rendahnya. Seperti biasa normally mobil, ada reclining dan ada slide maju mundurnya buat diatur. Itu bagian depannya. Dan kalau menurut gue sih apa ya, cukup driving positionnya tuh cukup nyaman, cuma kita nggak bisa ngetes nih karena yang punya buru-buru. Tapi tadi yang gue coba tuh tenaganya tuh enak gitu, kayak apa ya, kayak ini mobil high rev banget. Di 3000 tuh atau 4000 baru kerasa. Di awal sih di kickdown dia nggak begitu kerasa, tapi kalau di RPM 3000 sampai 4000 itu dia kayak ini mobil tuh high rev banget, enak lah, 2500 cc. Tapi X-Trail tuh tenaganya galak sih, jahat ya. Itu bagian interior depannya. Sekarang kita ke bagian belakang. Yuk kita ke bagian belakang. Masuk ke bagian belakang, panas banget dulu ya. Di sini bagian belakang ini cukup lega, tapi lebih lega si RV yang waktu itu gua review ya. Kalau teman-teman belum lihat mungkin bisa lihat linknya di atas ini, gue sertai ini. Belakang ini cukup lega, dan di depan ini setelan bangku mengemudi gua tingginya 180 cm, tapi di sini legroom gua ya lumayan kena sih, tapi ya masih bisa nyaman lah. Bangkunya juga enak, dia joknya ini udah kulit. Dan tadi itu gue nggak tahu nih kalau yang trim ST ini dia udah kulit atau ini bawaan. Teman-teman yang lebih tahu boleh komentar di bawah. Dia juga udah ada buat ngistirahatin tangan, atau bahasa kerennya tuh handrest kalau sosok Inggris. Di sini ada handrest dan ada headrest di ketiga bagian ini. Tapi di penumpang tengah ini dia tuh ada yang sedikit annoying menurut gue, yang bikin sedikit nggak nyaman kalau di tengah ini buat penumpang, yaitu di sini tuh ada tonjolan. Padahal kan dia front wheel drive ya, FWD, tapi di sini ada tonjolan gitu. Kemudian di sini ada buat naruh botol biar nggak tumpah nih, ada akomodasi muat buat 2 botol. Dan di door trim itu sebenarnya sama kayak di bagian depan. Di sini fabric, kemudian di sini plastik, dan door handle itu dilapisi chrome. Dan di sini ada lampu baca. Ya, kesimpulan gue sih cukup nyaman sih di bagian belakang ini. Tapi ini tuh 5-seater ya, di belakang tuh nggak bisa dikasih bangku. Bukan nggak bisa dikasih bangku sih, emang bawaannya tuh nggak ada bangkunya. Jadi dia cuman 5-seater, 5 penumpang doang. Itu aja sih, itu bagian belakangnya. Oh ya, di sini juga udah dilengkapi dengan standar keamanan, yaitu seat belt. Panther gue belum ada nih seat belt di belakang gini. Payah dah Panther. Ya udahlah, itu bagian belakangnya. Setelah ini kita kaku banget sih ngomong. Kita langsung masuk aja ke bagian mesin. Gimana sih si mesin dari si X-Trail T30 tahun 2008 ini. Yuk. Nah, sekarang kita masuk ke bagian mesinnya. Nah, mesin si X-Trail T30 ini dia kapasitasnya 2500 cc, kode mesinnya tuh QR25DE. Dia bisa ngasihin tenaga sebesar 178 horsepower, dan torsinya itu kalau nggak salah 245 Nm, dan dia udah torsi maksimalnya itu udah keluar di 4000 rpm. Ini ruang mesinnya, dan di sini dia tuh masih
pakai oli power steering ya, artinya dia tuh belum elektronik power steering, masih hidrolik. Ini oli power steeringnya. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan peredam suara di sini, dan ini tuh mesinnya tuh apa ya, kata yang punya tuh bisa ngelitik kalau diisi premium atau pertalite, jadi harus diisi dengan pertamax. Kalau diisi premium atau pertalite tuh katanya tuh coilnya tuh rentan rusak ya, jadi harus diisi pertamax. Dan konsumsi BBM yang tadi gue bilang itu agak sedikit boros, tapi ya terbayar lah sama output tenaga yang dihasilkan dari si X-Trail T31 ini. Ini bagian mesinnya dari Nissan X-Trail T30, dan ya gitulah, kalau mau mobil kenceng ya harus rela dengan borosnya. Dan kalau ngomongin spare part, mobil ini emang agak sedikit mahal ya, karena kelasnya tuh yang nggak bisa lu samain kayak Avanza, Innova, karena ini kelasnya di atas, jadi ya spare partnya agak-agak mahal. Sip, itu bagian mesinnya. Oh ya, gue lupa, mesin ini diteruskan ke penggerak roda depan, artinya mobil ini front wheel drive. Dan kayaknya itu dulu vlog dari gua tentang X-Trail T31, dan menurut gua apa ya, mobil ini masih cukup recommended buat dibeli di tahun 2020. Artinya kalau lu nggak peduliin konsumsi BBM-nya dan spare part ya, mobil ini masih cukup recommended buat lu beli untuk keluarga jalan-jalan jauh, karena mobilnya nyaman, kenceng, dan cukup durable ya, Nissan lah. Ya udah, kayaknya itu dulu vlog gua. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Sorry ya kalau gua nggak sempet test drive karena buru-buru, yang punya mau pergi. Oke deh, kalau ada yang salah juga teman-teman boleh memperbaikinya, dan kalau ada yang kurang teman-teman berhak buat menambahkannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam jauh-jauh dari gaduh. Semoga kita bisa cepat jalan-jalan lagi dan pandemi ini cepat selesai. Dadah.